Wah, sangar pol iki. Jan wong sangar kae iki. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Maulidia dengan NIM 21301031. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyelesaian ekonomi syariah melalui litigasi. Dengan tema tersebut, dan terima kasih banyak sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu dosen, Ibu Zakiatus Soimah, telah memberikan saya sedikit waktu untuk mempresentasikan tentang penyelesaian ekonomi syariah melalui litigasi ini. Berikut adalah penjelasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Di Indonesia ini dilakukan melalui pengadilan agama khususnya ya. Jalur litigasi itu melibatkan proses persidangan di dalam pengadilan di mana para pihak yang bersengketa menghadiri sidang dan memberikan bukti serta argumentasi juga untuk mendukung klaim mereka. Hal ini didasarkan pada penjelasan poin 1 pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam menyelesaikan penyelesaian ekonomi syariah melalui litigasi, pengadilan agama memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan itu melalui litigasi dapat mencakup berbagai jenis seperti penyelesaian terkait perbankan syariah, asuransi syariah, dan banyak hal lainnya. Dan yang selanjutnya, adapun prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, subjek hukum dalam sengketa ekonomi syariah. Subjek hukum adalah setiap pihak sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dengan kata lain, setiap pihak mempunyai hak dan kewajiban. Nah, dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa subjek hukum adalah pelaku hukum atau pihak-pihak tersebut itu dapat berupa individu dan badan hukum. Individu adalah orang-orang yang cakap hukum dan melakukan perjanjian atau transaksi ekonomi syariah atas namanya sendiri. Sedangkan badan hukum adalah perusahaan, yayasan, koperasi, dan badan hukum yang lain yang didirikan dan diakui oleh hukum positif Indonesia dan melakukan perjanjian atau transaksi ekonomi syariah atas nama badan hukum tersebut. Yang kedua, pengajuan terhadap sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama. Di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 memberikan dua kemungkinan penanganan perkara ekonomi syariah, yaitu dengan cara sederhana dan dengan cara biasa. Cara sederhana itu dikenal juga dengan gugatan sederhana, merupakan penyelesaian perkara ekonomi syariah yang lebih cepat, mudah, dan murah dibandingkan dengan prosedur biasa. Cara sederhana ini diterapkan untuk perkara ekonomi syariah yang harusnya nilai gugatan materialnya itu tidak lebih dari 200 juta. Sedangkan penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa di pengadilan agama mengacu pada prosedur penyelesaian sengketa yang diatur dalam hukum acara perdata. Penanganan perkara ekonomi syariah dengan cara biasa di Indonesia itu dilakukan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Berikut prosedur penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan cara biasa di pengadilan agama. Yang pertama, pengajuan gugatan. Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan agama dengan menyertakan 1. Surat gugatan. Surat gugatan itu harus memuat identitas penggugat dan tergugat, objek perkara, dasar hukum gugatan, dan petitum atau tuntutan. Nah, yang kedua, bukti-bukti yang mendukung gugatan. Bukti-bukti yang diajukan itu berupa dokumen, surat keterangan, saksi, dan alat bukti lainnya.
Biaya perkara itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Biasanya cenderung lebih mudah, kisaran di 25.000 saja. Nah, yang ketiga, ada dari pemeriksaan perkara. Pengajuan gugatan jika sudah diajukan, kemudian diproses oleh pengadilan agama, yaitu ada tahap lagi sebagai berikut. Yang A, ada tahap prasidang. Yang pertama, itu mendaftarkan dulu perkaranya. Pihak yang telah membuat surat gugatan tadi, itu dapat mengajukan gugatannya ke panitera pengadilan agama tempat ia tinggal ataupun tempat tinggal lawannya, yang kemudian akan dimasukkan dalam buku register perkara dan diberikan nomor perkara setelah pihak yang mengajukan membayar panjar biaya perkaranya. Yang kedua, ada penetapan majelis hakim. Penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa suatu perkara yang diajukan ke pengadilan agama memiliki hak dan wewenang dari ketua pengadilan agama. Yang ketiga, ada penetapan penunjukan panitera sidang atau pengganti. Panitera sidang atau pengganti itu ditunjuk oleh ketua majelis yang diperintahkan oleh ketua pengadilan agama, yang fungsi panitera pengganti tersebut untuk membantu hakim menetapkan hari sidang seperti membantu jalannya. Yang ketiga, penetapan penunjukan panitera sidang atau pengganti. Panitera pengganti atau panitera sidang ditunjuk oleh ketua majelis yang diperintahkan oleh ketua pengadilan agama. Fungsi panitera pengganti itu untuk membantu hakim pastinya. Nah, yang keempat, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak. Ketika menentukan hari persidangan, maka majelis hakim hendaklah mempertimbangkan jarak antara tempat kediaman atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat sidang peradilan agama. Sidang pertama yang telah ditetapkan, maka ketua majelis memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak untuk hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Waktu antara hari pemanggilan para pihak dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 hari saja. Selanjutnya yaitu tahap persidangan. Yang pertama, sidang. Pada waktu sidang, hakim akan memimpin persidangan tersebut untuk mempertemukan para pihak dan mendengarkan keterangan mereka, para saksi dan ahli jika ada. Nah, yang kedua ada dari pembuktian. Para pihak dapat mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya. Yang ketiga ada putusan. Hakim akan menjatuhkan putusan setelah selesai pemeriksaan perkara. Dan yang terakhir ada dari pasca putusan. Di pasca putusan, yang pertama ada penerimaan putusan. Para pihak menerima putusan pengadilan. Itu. Nah, yang kedua ada upaya hukum. Para pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Agama Tinggi dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Yang ketiga, eksekusi putusan. Jika putusan pengadilan tidak dibantah dengan upaya hukum, maka putusan tersebut dapat dieksekusi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan, yang bisa saya jelaskan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi melalui litigasi. Jadi kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.